Nah, tentang alat musik bambu ini sebetulnya ceritanya agak panjang ya. Penasaran karena apa? Karena kita ini negara bambu. Kita ini salah satu negara yang paling kaya dengan bambu. Tapi barangkali kita belum banyak menelusuri, mengadakan eksperimentasi bagaimana akustika bambu ini bisa maksimum dieksplorasi. Kita tahu kalau kita bicara alat-alat musik bambu kita kan angklung, celempung gitu, yang biasa. Ya itu keren, itu sangat bagus. Tapi itu sudah banyak ahli. Saya mencoba untuk membuat alat-alat musik bambu dengan yang memakai soundboard lebar. Nah, ini kan membutuhkan teknologi tersendiri, membutuhkan kiat-kiat tersendiri di dalam membuatnya. Saya percaya pentingnya teoretik, ya gagasan-gagasan, tapi juga saya percaya pada pengalaman praktis. Pertanyaannya, bisakah saya membuat alat musik bambu yang profesional? Artinya itu alat-alat musik yang biasa dimainkan, layak dimainkan menurut para pemainnya. Itu batasan saya profesional. Buat kecapi, buat dog-dog, buat macam-macam lah, gambus pada waktu itu. Tapi kemudian kepenasaranan itu meningkat sampai saya agak switch ke membuat alat musik gitar. Untuk buat gitar kan kita harus tahu caranya. Nah, saya harus riset. Jadi ada dua hal yang menarik menurut saya. Ada dua sektor riset, wilayah riset yang berbeda. Yang pertama adalah struktur akustika. Gitar ini sangat menarik karena ada bracing, ada palang-palang di balik di dalam gitar. Nah, ini sebetulnya ilmu akustika itu bukan di wilayah yang kelihatan, tapi di wilayah yang tidak kelihatan. Dan kedua adalah bahwa kalau saya membuat gitar memang harus pakai palang, nggak bisa tanpa palang. Karena fungsi palang ini bukan hanya untuk kekuatan, tetapi untuk bunyi. Sampai sekarang eksperimentasi orang dalam bracing gitar luar biasa dan berkembang terus. Ilmu akustika, di mana logika akustiknya ini sama itu, perannya apa segala macamnya, kita harus saya harus ketahui. Kedua adalah teknik pertukangan. Ngerti caranya harusnya begini, perhitungannya begini, tapi kalau tanpa kemampuan pertukangan yang mantap, yang nggak akan terwujud dengan baik.
Karena itu saya mengembangkan keduanya. Jadi katakanlah ilmu akustika, ya, perhitungan akustika yang sangat dekat sekali dengan hard science, ya, dengan ilmu pasti, perhitungan noda, titik noda, gelombang dan sebagainya kan, itu yang harus dipelajarin. Bagi saya salah satu guru gitu ya, yang layak dan yang mesti kita dekatin dan tanya pendapatnya bahwa ini gitar ini baik atau tidak adalah pemain. Karena pemain yang paling peka terhadap bunyi, terhadap getaran ketika nempel, cara main, playability dan sebagainya, itu hanya pemain yang mengerti. Ini kurang, ini enggaknya dan sebagainya. Jadi setiap kali saya selesai bikin gitar, saya datangi para pemain. Saya ini orang tradisional. Yang orang tradisional itu percaya pada pakem. Jadi saya tidak membuat desain baru, ya, tetapi membuat sesuatu yang cukup konvensional, ikut pakem, ikut aturan. Jadi rumus-rumusnya segala macamnya saya pelajari dari yang normal, gitu, yang biasa. Saya beli buku tentang gitar, saya riset tentang pembuatan gitar, ukuran, ini semuanya saya mengikuti desain atau template yang ada. Di situ tentu saja ya produk, karena tidak akan ada orang satupun di dunia ini yang kalau mencoba membuat sesuatu itu langsung bagus. Itu enggak, saya nggak pernah percaya itu. Apalagi gitar. Pertama adalah dari sisi pengembangan. Pada waktu awal sebetulnya saya bikin masih sangat elementer. Bentuk neck masih sangat jelek. Kalau sekarang bisa dibilang jelek. Walaupun kita tahu bagaimana ukuran yang semestinya, ketika kita buat kan tidak seperti halnya yang kita inginkan pada semestinya. Terus kemudian standar kita yang ini bagus, ini jadi juga kan masih cukup rendah. Nah, baru di dalam 1 tahun terakhir ini sebetulnya kami ada peningkatan yang ke perfeksi yang sangat signifikan di dalam tahun terakhir ini, 1 tahun terakhir ini. Dari sisi riset tentang akustika ini pun juga kan naik, ya. Perhitungan ininya juga itu berkembang terus. Nah,
Karena saya juga percaya bahwa membuat alat musik itu adalah persoalan yang sangat kecil, sangat detail, sangat rinci. Bukan hanya perhitungan, perasaan. Saya bicara banyak tentang gitar karena dari situ saya belajar akustik. Analogi akustiknya gimana itu di gitar. Yang bisa banyak ya, dan cukup mudah kita, bukan mudah lah, tapi cukup banyak ya referensinya, perhitungannya, ininya, palang itu semuanya di gitar. Kenapa gitar yang paling saya tekuni. Nah, alat-alat musik lain agak banyak kami bikin. Nah, jadi alat musik yang sudah saya bikin itu kecapi, mungkin ada 3 atau 4 macam jenis kecapi yang berbeda-beda. Dari yang agak kecil atau dari yang kecil sampai ke yang gede. Terus saya juga membuat gendang. Gendang sudah. Kualitasnya ini menandingi atau setanding dengan nangka. Kayu nangka. Kayu nangka itu adalah kayu terbaik untuk gendang. Ini bahkan di sana sini ada lebihnya. Mungkin ada kurangnya sana sini, tapi ada lebihnya. Jadi intinya untuk dengan kayu nangka katanya ini sebanding lah. Itu dari sisi bahwa bambu bisa jadi alternatif, ya, pengganti kayu nangka dalam hal itu, ya. Dan kualitas suaranya tidak kalah. Nah, artinya gini, karena saya kan sesar saya ke kualitas akustik ya. Ya, memang bukan hanya semata dari bambu, tetapi dari bambu dan bagus. Kalau nggak bagus ya untuk apa bagi kita? Nah, itu nampak tercapai. Dog. Terus kemudian saya buat terawangsa. Saya bikin terbang, ya, bikin biola, ya. Kali lagi yang paham tentang ini adalah pemain, ya. Sehingga detail betul. Jadi ukulele pernah, keroncong, cello, gitu misalnya ya. Apa lagi? Saya kira ya cakcuk, cello semua pernah saya bikin. Karena ada yang gampang sekali, atau bukan gampang lah, paling mudah ya untuk kita kenali. Pertama, power, seberapa kuat itu proyeksi suaranya. Kedua adalah sustain, kedengarannya panjang atau pendeknya. Ketiga, timbre, suara rendah, suara tinggi. Gampangnya begitulah. Itu yang sederhana ya. Ya, saya kan bisa mendengarkan dari suara gitar ini. Ya, ikut menilai lah sebelum dari para pemain yang lebih profesional. Ada 3 fardu di dalam buat alat musik. Yang pertama adalah bunyi bagus. Yang kedua, dimainkan nyaman oleh pemainnya. Kalau nggak nyaman, bunyi bagus nggak akan mau. Dan ketiga adalah tahan lama. Prediksi kita kalau membuat alat musik 50 tahun. Itu baru kita harus berpikir 50 tahun. Ya mungkin 25 paling sedikit ya. Adapun itu ringsek ini berarti pembuatan yang nggak bagus. Misinya begini ya. Menurut saya kembali kepada persoalan tadi, sering-sering soal kultur ini, soal kesenian ini dianggap gampang banget. Digampangkan orang. Seolah-olah kesenian itu hanya kita bisa nikmati, menghibur. Seolah-olah dari kesenian itu kita tidak belajar sebuah kecerdasan. Kecerdasan disiplin, kecerdasan profesional, kecerdasan bunyi, kecerdasan akustik,
termasuk di dalam hal pembuat ini kecerdasan pertukangan. Sejarah ilmu dari mulai antropologi kepada sejarah kepada filsafat gitu ya, misalnya kita banyak sekali belajar dari kesenian. Sekarang ini perahnya orang sekarang kesenian itu adalah lebih identik dengan hiburan seolah-olah. Itu menurut saya karena kita tidak menggarap ini, kitanya sendiri gitu lah. Bahwa kita untuk berkesenian perlu kecerdasan. Ini adalah salah satu kecerdasan. Ya, ini sangat menarik karena pada umumnya instrumen musik yang pada umumnya sekarang dipakai itu tidak ada yang terbuat dari bambu, sepenuhnya dari bambu. Ruang akustiknya, ruang resonansinya dan sebagainya, sampai alat-alat kecil. Mungkin baru sekarang ada upaya yang sedemikian serius terbuat dari bambu. Dan saya cukup mengikuti perkembangan pembuatan upaya pembuatan musik alat musik ini, dan tentu ini butuh waktu yang sangat panjang, cukup panjang, dengan perbaikan di sana sini, dan itu yang saya patut apresiasi. Upaya dari Pak Endo dan menghasilkan suara yang cukup memadai dan sangat memadai bahkan. Meskipun di sana tentunya banyak kendala-kendala yang memang pendekatannya harus lain dibanding instrumen dari bahan-bahan pada umumnya. Sekarang saya coba apa yang diangkat di video ini tentang musik crossover. Jadi ini pun sesuatu sekali dan sangat menarik, terutama oleh para penikmat musik-musik tradisional dan musik-musik masa kini. Maksudnya masa kini itu musik-musik yang telah ada ya. Dan di sana antara musik tradisional dan musik etnik di sini maksudnya, dengan musik pada umumnya musik barat atau musik populer atau klasik atau musik rakyat, itu bisa terpadu, bisa memadukannya dengan saling menguatkan. Jadi judulnya memang saya rasa ini judul proyek ini, proyek ini adalah Buluh Perindu. Buluh tuh bambu, dan Buluh Perindu itu satu ungkapan yang memang cocok dan tepat. Saya Hadi Badang.